Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali belajar bersama Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah. Pertemuan ke-10 ya Mas ya? 10 Mas ya? Kita akan bahas halaman 176 sampai 177. Mulai al-isq. Nanti Mas Fahad aja. Ya. Mas Hadi. Atau Mas Zikri kan? Mas Hadi, Pak. Yaudah. Oke, sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pengarang kitab Rosail Al-Kindi Al-Falsafiyah yaitu filsuf Arab Al-Kindi, juga untuk muhakkik kitab ini yaitu Muhammad Abdul Hadi Abu Ida, juga untuk guru kita pendiri Pondok Pesantren Nurul Ciganjur Kiai Abdul Rahman Wahid, dan seluruh guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita, dan kita semua semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Mas. Masih ya. Yang al-isq. Al-Is. 176 ya? 176 ya. Ini 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-isku ifratul mahabbati. Al-isq itu ifratul mahabbah, cinta yang berlebihan. Isq itu istilah untuk cinta yang berlebihan. Minggu lalu kita sudah bahas soal mahabbah ya. Cinta itu adalah kebutuhan jiwa, penyempurna kekuatan jiwa, yaitu dengan bersatunya hal ihwal ya. Kondisi di mana jiwa dengan apa yang didambakannya itu menyatu, itu adalah jiwa. Nah, di sini isq itu cinta yang berlebihan. Ya. Apa ya bahasa kita yang ngebet kali ya? Bucin. Ya. Sehat nggak bucin tuh? Enggak sehat. Ya. Ada satu kata mutiara di bahasa Arab itu apa? Ahbib habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu segedarnya saja. Asa an ayyakuna baghidoka yaumamma. Bisa jadi orang yang kau cintai itu menjadi musuhmu di kemudian hari, ya kan? Abghid baghidoka haunamma. Bencilah musuhmu biasa saja. Asa antakuna habibaka haunamma ya yaumamma ya hatta ayakuna baghidoka yaumamma. Bisa jadi musuhmu malah jadi kekasihmu, gitu kan? Bisa jadi kan orang yang musuhan ampun-ampunan itu kadang karena tadinya itu saling mencinta itu. Kalau ketemu orang bucin sekali mereka putus, parah itu. Betul. Ampun-ampunan. Nah, kalau memusuhi seseorang terlalu berlebihan, itu kan jadi kepikiran terus kan? Pikiran terus. Itu juga nggak sehat. Artinya belum move on. Di move on itu ya, artinya ya biasa aja. Jadi kalau kalian misalnya, apa ya, tadi ya, membenci seseorang berlebihan, itu ya sebenarnya kalian cinta sama dia gitu. Kurang lebih kayak gitu. Karena dipikirin mulu Mas.
Jadi seolah-olah dia pintar, penting gitu. Jadi kalau kalian menganggap dia seharusnya nih, udah lupakan saja. Karena ketika kita memikirkan terus-terusan dia, ngomongin dia terus, berarti dia penting gitu. Jadi justru move on yang sesungguhnya adalah, ya udah, anggap dia sudah tidak ada gitu. Jadi mantanmu adalah almarhumah. Kalau ditanya gimana? Almarhumah gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, padahal enggak. Itu kan doa kan? Almarhumah itu artinya kan ya semoga Tuhan mengasihani dia gitu. Tapi orang dengarnya almarhumah disangkanya udah mati, padahal enggak. Ya artinya mati dari ingatan kita, dari kehidupan kita, dan kita tidak ada urusan lagi dengan dia gitu kan. Buanglah mantan pada tempatnya. Gitu. Lagi lanjut Mas. Asyahwatu hiya matlubul quwati al-muhyiyati wa illatu takamiliha as-sababiyati. Hiya mustaqatun minasyahwati wa hiya iradatu nahwil mahsusati. Wa yuqalu inna syahwata hiya syauqu ala tariqil infiali ila istizadati ma naqasa minal badani wa ila tanaqqusi ma zada fihi nuridu bil infiali annahu syai'un yajri ala khilafi ma yajri bihil amri ala bihil amru allazi bil fikri wa tamyizi. Oke. Asyahwatu syahwat. Jadi bahasa Indonesia ya. Nafsu lah. Hiya, ini definisinya masih positif awal. Hiya, syahwat itu matlubul kuwatil muhyiyati. Matlub itu kita artikan dambaan saja, yang dicarian. Dambaan kekuatan, dambaan potensi kehidupan. Ya. Syahwat adalah sesuatu yang didambakan oleh potensi kehidupan kita. Wa illatu takamuliha as-sababiyata. Ini tamyiz dia. Dan penyebab kesempurnaan potensi hidup. Ya. Jadi nafsu itu penting untuk hidup. Ya. Karena kehidupan kita itu memerlukan nafsu. Ya. Artinya ada gairah hidup. Gairah hidup itu tuh sebenarnya nafsu itu. Ya. Seorang yang sudah tidak punya nafsu ya, dia mati sebenarnya. Ya, kayak misalnya gini, kalau udah nggak mau makan, itu kan berarti mati ya. Ya kan? Nggak mau makan, nggak mau... ukuran orang mulai gila itu nggak mau mandi. Iya. Itu saya tahunya karena ada saudara jauh gitu. Itu kemudian dia mulai agak gilanya itu mulainya dari nggak mau mandi. Kan sebenarnya kalau kita sehat ini kan kerasa nggak nyaman kalau nggak mandi ya. Tadi, jadi sudah tidak punya syahwat untuk mandi. Nah, itu tuh bagian dari hilang nggak mau makan, sama juga kan. Jadi syahwat itu penting ya. Syahwat itu penting. Jadi mematikan syahwat 100% itu kan tidak direkomendasikan di Islam, ya kan? Kenapa di Islam masih ada menikah? Ya mohon maaf nih Romo. Iya. Jadi yang ada adalah syahwat itu tetap diafirmasi ya. Cuman dikelola saja gitu. Tidak bisa dimatikan, karena kalau dimatikan itu ya kita akan karena ini sesuatu yang inherent di diri kita. Keinginan syahwat itu inherent. Kalau dimatikan dia malah ini muncul secara membabi buta ya. Apa? Ada di usul fikih itu satu kata-kata apa? Al-amru idza dhaqa ittasa. Ya kan? Oh, ini juris ya kan. Perkara kalau menyempit dipersempit, maka dia akan melebar, ya kan? Wa idza ittasa dhaqa. Kalau dia terlalu melebar dia akan menyempit. Suatu perkara kalau dia ditahan, dikekang, maka dia akan memberontak. Ya. Contoh misalnya pesantren, ya. Pesantren membatasi betul relasi antara laki-laki dan perempuan, ya kan? Banyak yang gitu ya. Yuk, laki-laki perempuan dipisah, nggak bisa melihat.
Melihatnya laki-laki melulu. Akhirnya ngelihat agak bening-bening dikit, gitu. Ya kan naksir sama sesama laki. Begitu juga sama. Perempuan tadi kan setiap hari ketemunya perempuan terus melihat, nggak tahu saya kalau perempuan suka perempuan lain mungkin ada perempuan yang agak maco mungkin ya atau lebih nggak tahu itu kan. Tadi itu artinya kan ada syahwat itu ke lain jenis ya. Ketika benar-benar dibatasi, maka ya seperti air itu saja. Air ditahan padahal dia seharusnya mengalir, maka dia akan memukul bendungan itu dan akhirnya bisa menjebolnya. Jadi yang diperlukan adalah mengelola syahwat itu ya. Bagaimana nanti akan ketemu tuh iffah, bagaimana mengelola syahwat agar tidak kacau ya. Salah satunya misalnya dalam hal seksual ada pernikahan, sebenarnya itu kan. Makan ya kita ada puasa misalnya gitu. Itu kan bagian dari mengelola syahwat ya. Wa illatu takamuliha. Syahwat itu adalah penyebab kesempurnaan kekuatan untuk hidup ya. Tanpa adanya syahwat, maka daya hidup kita akan minim ya. Contohnya misalnya gini deh. Mas Dimas pernah naksir cewek, Mas? Pernah. Pasti jauh lebih semangat kan? Iya pasti, pasti, ya kan? Tadinya nggak pernah mandi jadi mandi, ya kan gitu kan? Iya kan? Tadinya bau ketek kemana-mana, mulai pakai deodoran, ya kan? Gitu kan? Jadi mulai rapi, gitu kan? Mulai rambutnya dirapihin, gitu. Jadi menyempurnakan gaya hidup, gitu, ya gitu tuh. Artinya syahwat itu ada positifnya ya, jangan dimatikan. Oke. Wahia syahwat ini keliru ketik sepertinya. Wahia mustaqotun minasyahwat, maka syahwat diambil dari kata syahwat. Tapi definisinya saja. Wahia syahwat adalah irodatun nahwa al-mahsusa. Kehendak yang mengarah kepada hal-hal yang indrawi. Ya, syahwat itu memang urusannya dengan hal-hal yang indrawi. Utamanya ya. Ini pembatasannya memang syahwat karena syahwat itu dimiliki oleh binatang ya. Jadi syahwat adalah potensi yang dimiliki manusia sebagai bagian dari binatang ya. Nanti beda lagi, ada yang sifatnya rasional itu yang tidak dimiliki oleh binatang yang lain. Nah, yang dituju oleh syahwat adalah hal-hal yang sifatnya indrawi ya. Ya segala hal yang indrawi lah ya, makanan enak misalnya gitu kan, musik yang apa namanya yang indah ya. Saya seharian ini dengerin itu Ocean yang When Fit May Fail gitu, yang Hillsong United, kalian dengerin itu. Anak saya tidur saya nyanyiin itu. Itu padahal itu wiridnya orang Kristiani itu. Tapi indah lah gitu. Bagi saya itu indah. Itu bagian dari syahwat ya. Irodah ke arah mahsusa ya. Karena kalau kita dengerin hal-hal yang nikmat untuk didengar itu kan bikin semangat juga ya kan. Pagi-pagi jangan dengerin lagu-lagu melo ya. Dengerin lagu melo ya kita seharian akan melo ya. Itu ada tuh ada penelitian itu. Saya nontonnya di TV channel gitu, TV berbayar. Jadi ada 2 orang, satu dari pagi dia dikasih musik yang semangat, satu lagi musik melo gitu. Kemudian yang semangatnya dikasih bacaan-bacaannya yang penuh motivasi. Ini tentang hal-hal yang kesedihan itu sampai malam, yang itu lemas gitu. Sementara yang dikasih lagu-lagu semangat itu terus bersemangat hidup gitu. Jadi tadi syahwat itu ya juga lagi-lagi dikelola ya. Kalau kalian lagi patah hati kemudian dengerin lagu melo, wah indah sih. Indah gitu, tapi ya tambah terpuruk gitu.
eh, perlunya mencari musik-musik yang justru memberi semangat hidup ya. Wa yuqalu inna syahwata hiya syauq ya. Dikatakan bahwa syahwat atau nafsu itu adalah syauq, apa kerinduan ya. Ala tariqil infial, secara reaktif. Jadi dia rindu kepada sesuatu sifatnya reaktif, bukan nanti ada penjelasannya. Ila istizadati mana kosominan badan, kerinduan secara reaktif ila istizadati mana kosominal badan, kepada penambahan sesuatu yang kurang dari badan, wa ila tanakusi mazada fihi, dan mengurangi sesuatu yang berlebih di badan ya. Nuridu bil infial, yang kami maksud dengan reaksi, anau syai'un, yaitu sesuatu yajri ala khilafi ma yajri bihil amr, sesuatu yang berjalan secara berbeda dengan yang berjalan sesuatu yang berjalan secara berbeda dengan ma yajri bihil amru, dengan perintah yang dijalankan oleh al-fikr wa tamyiz ya. Intinya infial itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan pikiran dan pembedaan ya. Reaksi itu syahwat tadi ya. Syahwat itu adalah kerinduan secara reaktif untuk menambah atau mengurangi sesuatu yang mana itu bertolak belakang dengan pemikiran. Ya kan, keinginan kadang nggak masuk akal kan. Nah gitu. Orang pengen sesuatu itu kadang sifatnya kayak insting. Jadi syahwat itu mirip dengan insting. Kadang nggak dipikirkan. Tempo hari itu ada kawan saya bahas soal neuroscience ya. Ngomong bagi orang-orang neuroscience itu hampir kayak Jabariyah. Jadi semua yang ada di diri kita itu udah terformat di DNA kita. Kalau misalnya Mas Raffi suka ngerokoknya misalnya pakai filter atau nggak filter Mas? Nggak filter. Saya juga waktu suka ngerokok saya nggak pakai filter. Kan? Ada orang yang sukanya filter, ada yang sukanya yang justru ringan-ringan kan, yang milk gitu kan, itu. Nah itu pilihan-pilihan kayak gitu. Konon itu sudah ada sesuai dengan DNA kita, pilihan-pilihan kayak gitu. Nah itu ya jadi ala khilafil fikr. Kok kalau ditanyain kenapa sukanya tanpa filter, bisa dijawab nggak Mas Raffi? Kenapa lebih milih tanpa filter? Selera kan? Iya, selera itu nggak bisa dijelasin itu. Kalau ditanyain ke orang yang sukanya pakai filter tuh berat, ya kan? Temen lu pasti bilang, terlalu berat tuh Samsu, yang gitu kan? Berat tuh, udah. Bukan berat kantong juga, tapi intinya terlalu lama, gitu kan. Gimana kalau dia dikasih cerutu lebih parah lagi, ya kan cerutu kan, gitu kan, gitu. Jadi itu bagian dari syahwat itu, berbeda dari pikiran. Ya, kita menyukai sesuatu itu ya tidak berdasarkan pada pikiran, tapi sesuatu yang sifatnya insting ya. Lanjut Mas. Al-ma'rifatu ro'yun atau sambung itu? Ro'yun betul. Ro'yun khairu zailin. Iya. Ma'rifah, pengetahuan. Ini yang kemarin kita sebut sebagai episteme. Ya. Apa itu? Ro'yun khairu zailin. Pendapat yang tidak hilang. Artinya sesuatu yang menetap. Ya. Artinya ma'rifah ini sama dengan ini loh. Di kata mutiara Arab itu ada pernyataan apa? Al ilmu fis sudur, la fi sutur, ya itu. Ilmu yang sesungguhnya ilmu adalah sesuatu yang meresap di diri kita.
Nah, itulah ma'rifah, tidak hilang. Lafis sutur bukan di tulisan. Ya. Jadi mengukur kita sudah berilmu atau tidak, itu ukurannya adalah pengetahuan kita itu masih goyang atau tidak. Kalau masih goyang itu belum sampai ma'rifah. Dan lebih dahsyat lagi, standar pengetahuannya kalau versi Islam itu kan nggak sekedar secara kognitif, ya. Pengetahuan versi Islam yang ideal, versi Islam itu adalah pengetahuan yang sampai praksis, ya, sampai bisa dilaksanakan. Karena kalau hanya teori saja, ya itu hanya intellectual exercise, latihan pikiran doang. Tapi kalau sudah meresap dan menjadi laku, nah itu ilmu kanti laku, kalau orang Jawanya gitu, sudah jadi tindakan keseharian. Nah itulah. Jadi pemantapan makrifah adalah ketika pengetahuan itu tidak sekedar pengetahuan secara intelektual, tapi sudah menjadi perilaku. Nah, caranya ya dipraktekin semacam itu. Misalnya banyak hal lah ya. Tentang an-nadhafatu minal iman, misalnya gitu. An-nadhafatu minal, kebersihan sebagian daripada iman. Itu kan kita semua hafal, ya kan? Secara kognitif itu memang nggak akan hilang, ya kan? Tapi kalau belum sampai ke tataran yang real, menjadi gaya hidup, itu sebenarnya belum 100% ma'rifah dalam standar Islam. Yang sungguh-sungguh menjadi ma'rifah, ya ketika tadi tidak hilang dan juga termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah itulah baru ilmu, ya. Jadi ma'rifah yang sesungguhnya ya berat sebenarnya, ya. Standarnya adalah secara kognitif tidak hilang, secara praksis dia mewujud. Nah itu barulah ma'rifah yang sesungguhnya. Ghairu zail. Lanjutlah. Al-ittisolu huwa ittihadun nihayati. Ittisol itu pertemuan. Apa itu? Ittihadun nihayat. Persatuan titik-titik akhir. Bertemu itu adalah ketika titik akhir itu menyatu, ya. Hal yang paling terakhir, bukan yang ini kalau di dalam filsafat ada istilahnya maksimin. Ini di teori keadilan. Kalau kalian baca John Rawls dan kawan-kawan, ada istilahnya maksimin. Memaksimalkan yang minimal, ya, yang minimal maksimin. Nah, artinya apa? Yang minimal itu yang terakhir. Kalian nihayat, terakhir. Nihayat. Ini apa? Dia apa? Ittihad, disatukan. Ya. Contohnya maksimin di Indonesia, ittisol di Indonesia adalah Pancasila. Ya kan? Dengan Pancasila itu kehendak, keinginan setiap kelompok di Indonesia itu bisa diakomodir, tapi tidak secara keseluruhan, tapi yang minimal saja, ya kan? Dan itu tercover semuanya. Contohnya misalnya gini, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Semua agama di Indonesia itu mengakui itu bagian dari kepercayaannya, termasuk di Kristiani, ya kan? Bahwa ketuhanannya Maha Esa, ya kan? Orang Islam qul huwallahu ahad, ya kan? Itu ketemu semuanya. Tapi ketika ada Piagam Jakarta, dulunya kan lebih lengkap ya, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu kan. Itu nggak maksimin itu. Ya kan? Nggak maksimin itu. Itu nggak ittihad. Nggak menyatu. Makanya pihak-pihak non-muslim saat itu kan menolak kan? Menolak. Kemudian alhamdulillah kiai-kiai kita juga menerima agar hanya ketuhanan yang Maha Esa saja.
Nah itu tadi ittihad dengan ketuhanan Maha Esa, ketemu semua. Oke, Hatha yang Buddhis sekalipun, padahal mereka konsep ketuhanannya beda dengan kita ya. Hindu juga kan beda sebenarnya. Apa namanya, Tuhan yang personal itu kan kita di Abrahamic religion saja. Bagi mereka itu Tuhan itu seperti apa ya? Kayak energi saja, ada di mana-mana. Yang manifestasinya bisa banyak hal semacam itu. Tapi bahwa kekuatan yang maha itu adalah menyeluruh sebagai satu kesatuan, nah itulah diterima. Itu sebagai contoh ittihad nihaya. Jadi titik terakhirnya bisa menyatu semacam itu. Tapi kalau kemudian ada orang yang ingin kembali ke Piagam Jakarta tadi, ini kan seharusnya ada penerapan syariat. Nah itu ya tidak akan menjadi itisol di situ, ya kan? Karena ini ada hegemoni mayoritas. Jadi yang mayoritas pengennya kita mayoritas Islam, maka kemudian harus penerapan syariat Islam. Nah itu pasti tidak akan itisol itu, tidak akan ittihad di situ. Yang terjadi adalah yang keduanya, Mas. Lanjut, Mas. Al-infisolu tabayunul mutasoli. Nah, al-infisol, perpisahan itu apa? Tabayunul mutasili, ya. Berseberangannya hal-hal yang sebelumnya saling bertemu, melekat tadi, ya. Yang tadinya menyatu jadi memisah, itulah infisol, ya. Jadi saat kita kembali ke Indonesia tadi, seandainya saat itu dan sampai saat ini orang-orang memaksakan adanya Piagam Jakarta yang ada kata-kata syariat tadi, ya yang akan terjadi adalah infisol, ya kan, semacam itu. Karena tadinya kita sudah nyatu nih, ya, punya pengalaman sama dalam hal dijajah oleh Belanda, ya kan, punya kesamaan nasib, tinggal di tanah air yang banyak pulaunya ini, ya kan, menjadi satu. Tapi kemudian ada satu kelompok yang kebetulan mayoritas pengen menang-menang sendiri, ya kan, ya tabayun, pisah kita, ya udah bikin aja negara sendiri-sendiri, kan itu kan. Papua mungkin akan pengen merdeka dari zaman dulu, ya kan. Ya, zaman itu belum ada ya, belum nyatu ya. Banyaklah, Bali mungkin akan pisah, ya kan. NTT kemungkinan akan pisah, ya kan. Maka akan banyak yang pisah, nggak akan satu. Nah, tadi infisol itu yang tadinya mutasil jadi apa? Tabayan, ya tabayan, berseberangan antara satu dan yang lain. Nah, situlah maka infisol. Indonesia hampir infisol, salah satunya ya ketika zaman ini kan di Republik Indonesia Serikat. Nah, itu pernah ya, negara-negara sendiri-sendiri semacam itu. Dan itu akhirnya dianggap seperti negara boneka juga kan, masing-masing bisa dikuasai, dicampur tangani oleh pemerintah asing semacam itu. Dan itu sangat riskan sekali. Alhamdulillah itu dibuang sehingga kita bisa ittisal. Ayo, Mas. Al-mulazikotu imsaku nihayatil jismaini jisman bainihima. Bainahuma, ya. Al-mulazakoh, ya. Menempel atau melekat, ya. Imsaku, imsak itu di sini memegang atau menahan, memegang, ya. Nihayatil jismain, titik akhir dua jisim, jisman yaitu jisim bainahuma, antara dua jisim itu. Hampir sama dengan ittisol, tapi ini tidak sampai ke taraf ittihad, ya. Hanya nempel saja kalau mulazakoh itu. Kalau kayak Pancasila itu paling tidak sudah sampai ittisol, ya. Di Indonesia sampai detik ini ittisol. Mulazakoh itu apa ya? Hanya ditahan saja, titik temunya itu
apa namanya dilekatkan antara satu dan yang lain, tapi tidak sampai menyatu. Mungkin ilustrasinya kayak apa ya? Ya kayak kita ngomongin soal toleransi gitu-gitu. Ya, kalau di Indonesia ya ini antara mulazakoh dan itisol itu intinya kalau kalau itisol itu benar-benar menyatu. Kayak contohnya wahdatul wujud mungkin gitulah, gampangnya gitu ya. Sampai menyatu gitu. Mungkin kayak kalau dalam agamanya orang-orang sinkretis lah. Nah itu itisol ya. Nyambung. Pancasila itu kan sinkretis ya. Ada monoteisnya, ada nasionalis, ada sosialisnya. Itu sinkretis betul. Ya. Nah kalau mulazakoh ini nggak sampai ke sinkretis dia, cuman ya ngormatin saja. Oh begitu ya, semacam itu. Jadi mulazakoh itu degree-nya lebih levelnya lebih rendah daripada itisol. Kalau itisol itu nyatu, sampai nyatu ya. Soal pluralis itu tempo hari ada beberapa tokoh itu tidak termasuk Romo Magnis itu tidak percaya dengan pluralisme agama. Pluralis artinya kalau kita paling banter pluralisme terhadap apa? Adanya keragaman agama. Tapi seorang pluralis yang menerima semua agama jadi satu, itu nggak mungkin menurut beliau. Ya, tapi kalau sampai orang menyatukan semuanya, contohnya siapa? Ibnu Arabi. Ada tuh bahwa dia hatiku adalah hatiku Taurat, Mekah. Jadi semua kepercayaan yang panasnya ya. Kepercayaan yang ada di zaman itu disatukan oleh Ibnu Arabi. Makanya Ibnu Arabi itu agamanya apa sih? Agama cinta kan. Dengan agama cinta dia menyatukan semuanya. Ka'batul Taif, dirun lil autan gitu kan. Nah, itu tuh contoh ittihad itu. Itu semua agama menjadi satu. Tapi kalau tarafnya seperti yang tadi, kita menghormati bahwa kita tetap Muslim, kita tetap Kristiani, Katolik, Kristen dan seterusnya. Itu ya masih mulazakoh sebenarnya, tidak sampai ke ittihad. Di Indonesia kalau sampai ke ittihad apa ya? Kan kalau agamanya itu agama Bahai kan tuh ya. Nah, Bahai itu udah sampai ittihad tuh ya. Di tempat ibadahnya orang Bahai itu kita bisa baca Al-Qur'an, baca Alkitab, baca sembarang itu. Sejauh itu adalah kata-kata perlu kebijaksanaan diterima. Nah, itu dasar. Filsuf sebenarnya pada titik tertentu sampai ke tarafnya ittihad, bukan mulazakoh, ya kan? Sejauh itu bagus, agama apapun kita ambil, soalnya itu. Tapi di Indonesia agak berepot ya. Itu paling kita konsumsi pribadi, di luar masih tetap Muslim, Kristiani gitu. Padahal di dalamnya sih apa aja bisa masuk gitu kan. Oke, lanjut. Al-ghadabu ghulyanu damil qalbi li iradatil ghaidi. Ya. Al-ghadab, marah. Apa itu? Ghulyanu damil qalbi, mendidihnya darah hati li iradatil ghaid, karena kehendak untuk mengamuk. Ini darah mendidih itu apakah sifatnya literal atau sifatnya kiasan? Sepertinya kiasan ya. Emang kalau kita marah darah kita mendidih. Tapi emang kalau orang marah muka jadi merah ya? Gitu kan? Muka jadi merah gitu kan. Mata merah gitu. Itu istilahnya darah di hati itu mendidih dan hendak ngamuk gitu. Marah itu ya bisa ngamuk emang ya. Kita nggak usah bahas ini, nggak bagus ini. Iya. Tapi intinya nanti di sini ada derajatnya itu, ada grade dan seratnya. Lanjut Mas. Al-haqdu ghadabun yabqa fi nafsi ala wajhid dahri. Oke. Hekdun itu dendam. Ya. Apa itu? Ghadabun, marah tadi.
yabqa fin nafsi, yang menetap di dalam jiwa, ala wajhid dahri, sepanjang masa. Dendam itu marah yang terus menerus menetap dalam jiwa. Itu mungkin ya, dan yang kayak gitu mungkin ya, dan itu nggak sehat sebenarnya, nggak sehat. Kita marah aja udah nggak sehat loh, ya. Masing-masing kita pasti pernah ngalami marah kan ya, dan itu mendaliin marah aja udah ampunan itu. Yang lebih parah adalah kalau kita punya tadi hekdun tadi, marah yang menetap dalam jangka waktu yang tidak ada habis-habisnya. Itu bisa muncul gara-gara apa? Kadang karena tradisi mungkin, ya, karena diberitahu oleh orang tua mungkin, ya, diberitahu oleh lingkungan mungkin, ya. Contohnya misalnya gini, ada konflik-konflik. Saya khawatir konflik-konflik lama yang ada di Indonesia itu sampai ke taraf hikd. Contoh kayak di Indonesia, contohnya ini, kebencian kepada PKI itu hikdun, dan itu sama sekali nggak sehat. Oke lah, mungkin tahun 65, sebelum tahun 5 ke belakang ya, itu anggota PKI saat itu, tidak semuanya tentu saja, itu memang punya dosa besar, ya kan? Tapi ya itu memang kondisi politiknya memang kayak gitu saat itu, ya kan? Tapi kalau kemudian kebencian karena mereka melakukan kekeliruan zaman itu, kemudian dilimpahkan kebencian itu sampai ke anak cucunya, itu nggak sehat, ya kan? Contohnya anak cucunya ex PKI itu, karena di KTP-nya ada tanda khusus ya, ada tanda khusus itu, dan itu kalau ada tanda khususnya nanti tidak bisa jadi PNS dan seterusnya. Tapi kalau nggak salah sekarang udah mulai dihapus ya, atau nggak tahu itu, masih debatable lah. Tapi itu kita gini loh, beda dengan Kristiani ya mas. Kalau di Kristiani kan ada kepercayaan tentang dosa turunan ya, iya kan, bahwa dosa asali, Adam melakukan dosa dan kemudian ditebus oleh Yesus, kan semacam itu ya. Tapi setelah ada Yesus sudah ditebus kan udah nggak ada dosa asali lagi kan, seharusnya gitu kan, ya kan. Nah, di Islam juga sebenarnya nggak ada dosa asali, ya kan. Kita tidak mengenal dosa asali. Artinya kesalahan orang tua itu tidak bisa ditimpakan ke anak. Kesalahan kakek kita, apalagi kalau kakek kita itu sudah membayar kesalahannya, sudah dipenjara misalnya, itu masa cucunya kemudian masih di blame, disalahkan, dipersekusi gara-gara tindakan kakeknya, itu kan sangat tidak sehat. Nah, yang dilakukan Gus Dur tempo hari minta maaf kepada keluarga PKI, ya kan, kemudian menghapus taps MPRS yang itu kan sebenarnya untuk menghapus hikdun ini, ya kan. Udahlah, coba kalau mau marah-marahan, mau benci-bencian sama PKI, yang seharusnya marah itu siapa di Indonesia ini? Orang NU bukan? Yang banyak dibantai orang-orang PKI itu orang NU loh. Kiai-kiai itu dianggap sebagai kabir besar, feodal, kan kayak gitu. Yang banyak saya tahu dari ayah saya itu, jadi dulu tahun 65-an itu mereka takut dan tidurnya di tengah gitu, karena ada banyak mitos-mitos kemudian orang PKI itu bisa bunuh orang NU lah namanya gitu. Bapak saya orang Banser saat itu. Artinya yang benar-benar konflik zaman itu adalah orang NU dan PKI. Yang lainnya itu enggak. Nah, tapi kok kenapa tadi Gus Dur minta maaf. Dan kemudian kita di antara kaum Nahdien ini kan dengan orang-orang PKI nyantai aja kan. Itu tadi, yang benci sama PKI itu siapa sekarang? Itu kan hanya direproduksi aja, hikdun yang direproduksi oleh tentara,
oleh orang-orang yang ya Islamis kemarin sore sebenarnya, yang tidak ikut berantem dengan PKI loh. Yang ikut berantem dengan PKI itu ya bapak-bapak kita, bapak dan kakek kita. Ini tadi, yang dilakukan Gus Dur itu menghapus ini, gak sehat, ya kan? Sudahlah, dulu, ya kan? Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Oke, mereka sudah dikasih hukuman, sudah. Ini anak cucunya biarlah mereka hidup nyaman bareng-bareng dengan kita membangun Indonesia semacam itu. Nah, itu menghapus heket. Aja Mas. Az-zihlu. Az-zahlu. Ya. Az-zahlu huwa hikdun yaqaumahu tarassudu fursatil intiqami wasmuz dahli fil lughati al-yunaniyah mustaqun minal kumuni warrosdi. Dahl. Tadi kan kalau ghadab itu marah, kalau hikdun itu dendam. Ini dahlun, lebih parah lagi ya. Ini tingkatannya lebih parah. Apa itu zahlun atau permusuhan ini? Itu hikdun, dendam, yaqa'uma'ahu, yang mengada bersama dendam itu tarassudu fursatil intiqam, penantian kesempatan untuk membalas dendam. Dendam yang diikuti oleh upaya untuk balas dendam, untuk menghancurkan berarti ya. Wa ismud dahl, kata dahl di fil lughah al-yunaniyah, di bahasa Yunani itu mustaqotun, diambil dari minal kamun, dari kamun itu artinya mencegat, waros itu mengincar. Jadi tadinya cuma marahnya menjadi hekdun, menjadi dendam yang melama ya, berlarut-larut. Dendam yang berlarut-larut kemudian menjadi apa tadi? Menjadi dahl. Dahl itu sudah tidak hanya dendam, tapi ingin melakukan tindak kekerasan. Nah itu tadi. Kalau dibiarkan hikdun, dia bisa akan jadi dahl. Contohnya kayak di Indonesia tuh ya, ke PKI, apalagi selain ke PKI apa? Ke Cina, ya kan? Ke Cina, ya kan? Itu tadi. Dan direproduksi terus itu. Kesenjangan sosial. Padahal misalnya begini, teman-teman kita yang Tionghoa itu kan sebenarnya mereka mendapatkan banyak pembatasan kok. Selama Orde Baru, mereka itu tidak boleh berada di kampung, hanya di lokasi yang kecamatan ke atas itu, ke desa-desa nggak boleh. Dan kehidupan mereka hanya dibatasi di dalam ranah bisnis, nggak bisa menjadi aparat pemerintahan, ya kan? Karena mereka diberi ruang hanya di ranah bisnis, hanya itu, kira-kira orang bisa maju nggak? Kalau kita difokuskan, kamu bertani saja ya, nggak ada tempat lain, mau nggak mau kan jadi sukses kan? Itulah yang terjadi pada saudara-saudara kita yang di Tionghoa. Tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa jadi PNS, nggak bisa dagangnya pun hanya di kota besar, kayak gitu. Setelah mereka sukses di dalam dunia bisnis, kemudian sebagian kita iri pada mereka. Kok kalau mereka iri, dikasih kesempatan, bukan dikasih kesempatan. Itu tadi, prinsipnya sama. Al-amru idza doko ita saat. Perkara, kalau dibatasi, maka dia akan meluas. Karena dibatasi, kamu mainnya di sini aja ya. Dia mengeksplorasi sejauh mungkin tentang bidang bisnis itu, maka profesional dia. Coba kalian dibatasi saja. Kalian, Mas Raffi cukup sehari-hari megang laptop ya, misalnya gitu. Kuasai semua hal ihwal tentang Microsoft misalnya. Itu kan jadi jago dia. Semua gitu. Itu tadi sama. Kemudian setelah itu kita iri pada dia. Kan aneh ya. Udah dikasih batas, kemudian dia expert di situ, kemudian kita iri kepada dia dan memusuhinya dan jadi hikdun tadi. Makanya kerusuhan 98, atau kalian sebagian belum lahir mungkin. Itu kan karena ini juga direproduksi.
apa namanya, kebencian-kebencian yang tidak punya dasar sebenarnya, tidak punya dasar. Dan kemarin juga pas pilkada ya, pilkada pilpres ini ya, itu kan dimunculkan terus ya, ya PKI lah, ya Cina lah, semacam itu. Ini sebenarnya semua tadi hekdun yang jadi naudzubillah, kalau sudah jadi dahal ya terjadilah apa yang terjadi di tahun 98. Apa namanya, ada pemerkosaan kalangan Tionghoa, ada penjarahan semacam itu. Karena tadi hekdunnya dipelihara ya, bukan cuma ghadab, hekdun kemudian menjadi dahal, dan itu jadi kacau. Ya saya berharap sih tadi kasus-kasus konflik kayak di Sampit ya kan, kalian tahu ya, di Sampit di mana lagi tuh, Ambon ya kan, semoga tidak sampai ke hekdun ya kan. Yang perlu kita lakukan itu sebenarnya bagaimana korban atau mungkin pelaku ya kerusuhan kayak Sampit, Ambon itu jangan sampai mereka memunculkan hekdun. Bayangin misalnya bapakku dibantai oleh kelompok sebelah misalnya gitu, kemudian orang tuanya cerita gitu, itu kan bisa jadi hikdun itu. Sekali waktu bisa muncul dakhil tadi. Itu nauzubillah. Salah satu tugas kita sebenarnya itu jangan sampai hikdun menjadi dahlun. Jangan sampai dendam menjadi permusuhan yang mengakibatkan pembasmian semacam itu. Karena kalau itu terjadi, ya kita akan jadi biadab lagi. Ya. Saya pernah cerita kalian dulu zaman saya di Mesir ya, melihat video tentang Sampit gitu, nonton videonya itu, kita sesama orang Indonesia itu nontonnya ngumpet, malu. Karena ketika kita keluar ke kampus itu, ketemu sama profesor saya waktu itu ngomong, aduh sih orang Indonesia, bangsamu biadab ya gitu, jadi malu gitu. Jadi kebiadaban itu semoga tidak akan berulang lagi ya. Oke, lanjut. Ad-dhahaku i'tidalu damil qalbi fi sifai wan bisa tunafsi hatta yadharu sururuha ya. Hatta yadharu sururuha wa asluhu bil fi'li tabi'i. Oke. Ad-dhahaku, tawa ya. Ini kalau di filsafat salah satu filsuf kontemporer yang bahas ketawa itu coba si Henry Bergson ya. Tawa itu apa? I'tidalu damil qalbi. Keseimbangan darah di hati. Fisofa, dalam kejernihan. Wan bisatun nafsi, membentangnya jiwa. Hatta yadharo sururuha, sehingga tampak kebahagiaannya. Wa asluhu, asal dari tawa, bil fi'lit tabi'i, dengan tindakan alami ya. Di ketawa itu adalah kondisi ketika darah kita itu stabil, kita bahagia, dan itu penting ya, penting itu. Di India itu ada senam ketawa ya, ada ya, kamu nggak tahu ya? Ketawa ada itu, jadi pagi-pagi orang latihan ketawa, ketawa bareng nanti gitu. Jadi itu sehat. Iya, senam ketawa. Dan kalian juga perlu tuh minimal sehari sekali dalam sehari harus ketawa. Bener. Saya itu ngelakuin juga TV itu saya nontonnya kalau nggak berita hal yang lucu-lucu gitu. Iya, ya, dan kawan-kawan lah. Oke, bahasa lucu-lucu kan banyak ya. Karena terlalu serius, setiap hari bacanya kayak ginian, filsafat kan sumpek ya. Jadi kemudian nonton yang lucu-lucu gitu-gitu. Nemenin anak saya nonton yang lucu-lucu gitu. Dan itu penting ya. Nonton bolot, saya senang. Ya, bolot Mali gitu-gitu saya senang itu. Iya, ketawa itu tadi kita bisa bisa refreshing ya kan, darah kita jadi stabil,
dan kemudian kita jadi bahagia ya. Salah satu cara untuk bahagia kan juga ketawa ya. Ya tapi semuanya iktidal. Apa namanya, seimbang lah. Ketawa mulu juga orang nyebelin juga kan, kalau nggak gila kan. Nah, tapi tadi asal dari ketawa itu apa? Fi'lun tabi'i ya, tindakan yang natural. Artinya ketawa itu sesuatu yang natural. Kan ada yang pura-pura ketawa ada ya. Kayak misalnya itu penonton bayaran itu kan mereka dibayar, ya kan? Ya yang dikoordinir sama Raffi dan kawan-kawan ya. Ya itu kan, ayo ketawa. Padahal itu mereka belum tentu itu kan, belum tentu ketawa itu. Ketawa itu harus hal yang sifatnya natural. Itu yang barulah sehat. Ya, sama juga membikin ketawa, oke lah. Membuat ketawa itu biasanya nggak natural ya. Kayak orang stand up comedian tuh sengaja untuk membuat orang ketawa. Cara membuat ketawa mungkin tidak natural, ada kreasi. Tapi ketawa harus ketawa yang sehat adalah ketawa yang natural, yang alami. Kalau ketawa yang nggak alami ya kayak tadi, orang-orang apa istilah penonton bayaran itu kan dibayarnya nggak seberapa, ya kan? Nonton kayak gitu suruh ketawa itu kasihan sebenarnya mereka ya, kasihan gitu. Saya tahunya ya dari ceritanya sih itu Marcel Widianto itu kan mantan penonton bayaran kan, itu ampun-ampunan lah itu, dari pagi sampai malam itu nonton itu pura-pura ketawa. Tapi mungkin juga gini, idealnya membuat ketawa pun idealnya itu secara natural juga. Kalau kita membuat ketawa orang dengan cara dibuat-buat, acap kali orang ini jadi nggak bahagia. Ya, membuat ketawa orang lain, tapi tidak dengan cara natural, itu bisa menjadikan pelakunya itu tidak bahagia. Contohnya apa? Banyak komedian itu kan akhirnya ini kan narkoba, ya kan? Karena apa? Mereka pusing gimana caranya bikin orang ketawa. Sulit begitu, ya kan? Mereka kerjanya menghibur orang lain. Emang setiap hari orang itu selalu bahagia kan belum tentu. Padahal sedang banyak masalah, ya kan? Tapi dia harus bekerja di mana pekerjaannya itu harus menghibur orang lain, bikin orang ketawa. Akhirnya tadi kan narkoba, ya, apa kan? Gile gitu-gitu, nah gitu-gitu kan? Iya, itu ya nggak sehat juga. Jadi idealnya dohkun itu ketawa itu dibuat secara natural dan memunculkan ketawa yang natural. Nah itu agak sulit juga itu kalau membuat ketawa ya, membuat ketawa susah. Kalau cuman seorang bisa ketawa itu juga kadang ada istilahnya Pak, tingkatan humor ya. Ada orang yang gampang ketawa ada ya. Ada yang sulit ketawa. Semakin orang canggih dalam stand up komedian ya, misalnya kayak Raditya Dika dan seterusnya, itu mungkin sulit untuk ketawa itu. Karena dia terlalu banyak aturan untuk bisa ketawa. Repot untuk ketawanya harus dipikirin kan. Iya itu kasihan tuh itu. Untuk ketawa dia harus aturannya harus begini, ada aturannya, rule of three lah, apalah itulah, ya kan. Kasihan. Jadi idealnya seperti tadi, tertawa adalah fi'lun tabi'i min fi'lin tabi'i juga. Idealnya adalah tindakan natural yang muncul dari tindakan natural. Nah itu ketawa yang paling ideal lah ya, macam itu. Kalau membuat ketawa yang dibuat-buat atau tertawa yang dibuat-buat, itu ya efeknya tidak bahagia. Ada efek yang stres di dalamnya. Oke. Terakhir Mas. Masih ada ya? Lanjut Mas. Arido. Terakhir, iya. Arido terakhir ini. Arido ismun mustarokun yukolu ala madodihi suhdi. Wa yukolu ala infirodi wa ala ghairi dalik. Wal mudodatu lil suhdi huwa qana'atun nafsi lima kanat ghaira qana'atin bihi li ardin. Li arodin ahdatsalaha
al-qanaata binau'in minal mudodati. Okay. Ar-ridho, kerelaan. Apa itu? Ismun mustarok, suatu kata yang punya banyak makna ya. Ismun mustarok itu equivoque ya, satu kata yang punya banyak makna. Yuqalu ala mudodati sukhti, yang digunakan untuk menyebut apa? Mudodatus sukhti, lawan dari kemurkaan. Tadi kan suhtun itu sama dengan ghadab ya. Wa yuqalu al-infirad ya. Jadi ridho itu lawan dari marah, namanya gitu ya. Kedua, yuqalu al-infirad wa ala ghairi dalika. Ridho itu dinyatakan untuk perorangan atau ghairi dalika, bukan perorangan. Bisa jadi kerelaan itu muncul dari satu orang, bisa jadi dari lebih dari satu orang ya. Jadi kita rela bersama-sama atau rela sendirian. Wal mudodatu lisukhti, lawan dari murka tadi, huwa qanaatun nafsi. Qanaah itu kan penerimaan ya, penerimaan diri, penerimaan jiwa. Lima kanat ghairu qanaatin bihi, pada sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diterima ya. Jiwa yang menerima sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk diterima. Li'arodin, karena hal yang aksidental yang kadang muncul dan tidak muncul. Ahdata yang muncul laha pada jiwa itu, ahdasa yang muncul aksidensi itu pada jiwa, al-qanaata, penerimaan ke apa namanya, qanaah itu bahasa Indonesia apa sih? Penerimaan ya, penerimaan binau'in minal mudodah, dengan cara yang bertolak belakang. Ini gini, qanaah itu adalah lawan dari murka, lawan dari marah. Apa itu? Yaitu kita menerima sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu tidak layak untuk diterima, tapi kita terima ya. Karena ada hal yang bisa bertolak belakang dengan amarah itu. Contohnya apa ya? Sehari-hari kita misalnya ya sehari-hari banyak ya hal yang sebenarnya tidak bisa kita terima tapi kita terima. Ridho apa? Jakarta macet gitu kan. Ya kan? Jakarta macet, udara panas. Mau nggak mau kita terima. Masa kita ngamuk-ngamuk, ya kan? Ya kan? Wah, macet ini. Wah, oh, kalian naik motor atau naik mobil gitu sampai ke rumah. Ini kenapa? Kalian keluar bareng-bareng. Ya kan? Hari Minggu, Sabtu Minggu itu sampai di Depok sekalipun itu kan macet kan? Kan nggak habis pikir nih orang, masa orang sejabodetabek ini nggak ada tidur-tidurnya kan? Ya itu kita terima. Padahal yang kita terima itu sesuatu yang tidak layak diterima sebenarnya. Di Jakarta ini kita banyak qanaahnya sebenarnya, banyak ridhonya gitu. Coba, mungkin kalian kalau di Ciganjur ini pagi-pagi keluar ngirup udara masih seger ya, masih lumayan di sini kan. Coba kalian kemana gitu, ke Tanah Abang, bangun tidur itu, wow debu semua. Ya kan? Iya itu tadi. Iya. Tapi di Tanah Abang ada orang hidup nggak? Nah itu mereka ridho itu, terima itu kan? Iya. Padahal tadi Bantar Gebang saya gitu kan. Parah banget kan? Saya nggak bisa bayangin itu orang di situ itu paru-parunya kuat-kuat gitu. Ya kan? Baunya kita ada truk sampah lewat aja kita wah ampun-ampunan ya. Ini sampah tiap hari ada di situ, 24 jam, ya kan? Itu dan terima saja. Tapi ya memang ridho ini salah satu sifat salah satu ahwal kalau dalam sufi kan satu tingkatan spiritual yang harus diterima, dialami. Tapi bagi Hasan Nafi itu ridho itu kita jangan mudah ridho, jangan mudah ridho. Karena kalau misalnya tadi sampah bisa sampai bergunung-gunung di Bantar Gebang, kita ridho itu kita nggak bener itu, ya kan?
Kenapa ini kok bisa sih sampai sampah setinggi itu? Memang nggak kepikir untuk mengelola sampah, pabrik sampah misalnya gitu. Jadi ridho itu menurut Hasan Nafi ini itu sifat nanti terakhir. Kita rela itu kan terakhir. Kayak misalnya faida farohta fangsok itu dulu. Wa ila rabbika farhob. Nah terakhir kan. Jadi menerima kemudian pasrah kepada Tuhan itu terakhir. Jangan di awal itu. Jadi ridho itu terakhir. Usaha dulu. Ini kok ada sampah banyak misalnya gitu. Jangan kemudian qanaah dengan awan terima gitu kan. Ya saya pernah nonton di TV itu ada pabrik sampah di Belanda kalau nggak salah. Itu jadi sampah itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak ada sampah yang tercecer nggak jelas. Bayangkan kalau misalnya kayak di setiap kecamatan aja di Jakarta itu ada pabrik pengelolaan sampah. Wah itu kita nggak akan ketemu Bandar Gebang, ya kan? Itu semua bisa pakai. Bahkan tempo hari saya pernah lihat itu ada bapak-bapak di Jawa Timur bisa mengubah plastik menjadi bensin. Ya pernah lihat ya? Nah itu berarti kan kita buat sampah plastik banyak betul kan? Bagaimana itu dikelola? Banyak sebenarnya. Kalau kemudian sampah kita sampai menggunung seperti di Bantar Gebang ya itu ya memang sesuatu yang tidak seharusnya untuk dikonahin, bukan sesuatu yang seharusnya diridhoi, ya kan? Ridhonya itu ya tadi hal-hal yang apa yang bisa kita ridhoi, misalnya hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita ubah, nah itu baru kayak kita nerima takdir itu layak untuk kita ridhoi. Jadi kapan ridho? Ridho itu bisa dimunculkan kalau hal yang bisa diubah itu di akhir. Ketika kita sudah tidak sanggup lagi. Tapi kedua, ridho itu diberikan pada hal yang sifatnya tidak bisa kita ubah. Ya, jenis kelamin kita masing-masing itu kita harus ridho itu kan. Wah, misalnya Dimas nih, aku seharusnya cantik ini, nah itu repot itu. Iya, harus ridho itu, ya kan? Iya, wah ini, tapi kalau misalnya wah kurang besar nih, nah, itu masih bisa itu, ya, udah dikasih obat. Oke, hari ini cukup itu saja yang fadhail nih karena selanjutnya ada tentang fadilah-fadilah kita bahas di minggu depan saja tentang keutamaan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.